Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari video ini diharapkan Ananda mampu memahami konsep strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK dalam keperawatan jiwa. Yang kedua, mampu mengaplikasikan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK dalam keperawatan jiwa. Kita awali dengan definisi SP atau SPTK. SP atau SPTK itu adalah strategi pelaksanaan. Ya, jadi kalau SP itu singkatan dari strategi pelaksanaan. Sedangkan SPTK adalah strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Keduanya sama. Apa yang dimaksud dengan SP atau SPTK? Adalah langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang dilakukan perawat dalam berkomunikasi dengan pasien saat melakukan tindakan keperawatan. Fase-fase dalam pelaksanaan SP-SPTK ini ada 3. Yang pertama, fase orientasi. Yang kedua, fase kerja. Yang ketiga, fase terminasi. Fase-fase dalam pelaksanaan SP-SPTK ini berdasarkan pada 4 fase komunikasi terapeutik. 3 ini ditambah dengan 1 lagi adalah fase prainteraksi. Namun, 3 fase ini dilakukan saat berinteraksi dengan pasien. Sedangkan 1 fase yang lain itu dilakukan saat belum berinteraksi dengan pasien, artinya itu adalah fase persiapan. Sehingga pada saat tindakan keperawatan, 3 inilah fase yang dilakukan. Kita bahas fase yang pertama, fase orientasi. Fase orientasi terdiri dari salam perkenalan, kemudian evaluasi, validasi, kemudian yang ketiga adalah kontrak. Fase orientasi salam perkenalan itu adalah perawat mengucapkan salam pada pasien setiap kali pertemuan. Baik itu pertemuan pertama dan berikutnya. Seperti apa salam yang diucapkan? Sangat bervariasi. Dipersilahkan bentuk salam, dibolehkan. Ada yang selamat pagi, bila pagi hari, selamat siang, bila siang hari, selamat malam, bila malam hari, selamat sore, bila sore hari. Namun kalau misalnya kita ingin mengucapkan salam secara muslim, juga diperbolehkan. Jadi disilahkan menggunakan salam apapun. Hai juga boleh. Halo juga boleh, ya. Silahkan, ini sangat fleksibel sekali dalam mengucapkan salam. Kemudian, pada pertemuan pertama, perawat harus memperkenalkan diri pada pasien dengan lengkap. Nah, ini masuk pada perkenalan. Kalau tadi salam, ini termasuk perkenalan. Memperkenalkan diri secara lengkap, disebutkan nama lengkap kita siapa, kemudian panggilan kita siapa. Nah, serta yang lain-lain yang dianggap perlu diketahui oleh pasien, misalnya dinasnya di mana, dari jam berapa sampai jam berapa, shift Anda kapan, silahkan. Dan pasien pun kita minta untuk memperkenalkan diri. Ya, jadi saling bertukar identitas. Kemudian, pada pertemuan berikutnya, perawat cukup mengingatkan pasien tentang nama perawat. Ya, dan perawat menyapa pasien dengan nama panggilannya. Karena di awal di pertemuan pertama, pasien sudah menyebutkan nama panggilannya. Jadi, perawat harus memanggil pasien dengan nama panggilannya.
Dengan kita tahu nama panggilan pasien, menunjukkan bahwasanya kita sedang membina hubungan saling percaya atau trust. Itu tadi salam dan perkenalan. Kita masuk fase orientasi yang kedua adalah evaluasi validasi. Pada pertemuan pertama, perawat melakukan validasi terhadap keluhan atau masalah yang dialami pasien sehingga pasien berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, perawat menanyakan apa yang dirasakan pasien atau apa yang terjadi di rumah sehingga pasien ada di sini. Kemudian apa yang dirasakan pasien sehingga pasien berada di rumah sakit ini. Nah, semuanya ditanyakan pada pasien dalam bentuk evaluasi validasi. Ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, perawat melakukan evaluasi terhadap keluhan atau masalah yang masih dialaminya, kondisi perasaannya, serta mengevaluasi kemampuan terkait tindakan keperawatan yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi pada pertemuan berikutnya, selain pertemuan pertama, perawat itu mengevaluasi keluhan apa yang masih dirasakan pasien setelah berapa tindakan, kemudian bagaimana perasaannya hari ini, apa yang dirasakannya. Kemudian kita evaluasi juga tentang kemampuan-kemampuan yang sudah kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya hari ini kita memberikan SP2, berarti yang kita evaluasi adalah bagaimana kemampuannya terhadap SP1 yang kita ajarkan kemarin. Kalau hari ini kita mengajarkan tentang obat, berarti kita evaluasi bagaimana kemampuan dia tentang menghardi halusinasi kemarin. Nah, seperti itu. Kemudian pada pertemuan terakhir, evaluasi semua kemampuan yang telah diajarkan dan dimiliki pasien dan kegiatan di fasilitas Yankes yang bisa dilakukan di rumah. Jadi pada pertemuan terakhir, itu sudah di akhir dari proses, jadi semua kemampuan pasien itu digali semua. Apakah apa yang kita ajarkan di awal sampai saat ini itu sudah mampu pasien melakukannya. Kemudian, karena ini bagian dari persiapan pulang, pasien juga kita bisa minta mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan pasien di rumah terkait nanti bila pasien sudah pulang. Kemudian fase orientasi yang terakhir adalah kontra. Nah, pada kontra ini yang kita bahas di sini adalah topik, kemudian waktu, dan tempat pelaksanaan tindakan keperawatan saat ini akan kita kerjakan kepada pasien, yang akan kita berikan kepada pasien. Topik yang kita jelaskan itu, yang kita sampaikan kepada pasien itu disertai dengan tujuannya. Misalnya, hari ini kita akan mengajarkan pasien cara mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Maka dijelaskan ke pasien bahwa topiknya kali ini adalah tentang mengendalikan halusinasi dengan bercakap-cakap. Tujuannya apa? Tujuannya supaya halusinasi yang dirasakan pasien, supaya suara-suara yang tidak berwujud didengarkan pasien bisa dikendalikan oleh pasien. Kemudian waktu menunjukkan kesepakatan alokasi lama pertemuan saat ini akan dilakukan dalam satuan menit. Jadi kalau waktu, itu jelaskan kepada pasien bahwasanya berapa lama pertemuan kali ini akan kita lakukan. Ya, jadi berapa menit? Apakah 20 menit? Ini kesepakatan dengan pasien. Jadi bukan hanya perawat saja, tapi bersepakat berdua, perawat dan pasien tentang lamanya interaksi atau tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Itu dalam satuan waktunya menit. Sedangkan tempat, itu kontraknya itu menunjukkan kesepakatan di mana pelaksanaan pertemuan ini akan dilakukan. Jadi tempatnya bisa di ruangan rawat pasien, atau bisa di ruang makan, atau bisa di ruang perawat. Jadi disilakan bersepakat, yang mana tempat ini diharapkan bisa menjaga privasi pasien. Setelah fase orientasi, kita masuk pada fase kerja. Fase kerja, prinsip-prinsipnya adalah penggunaan teknik komunikasi terapeutik selama tindakan keperawatan. Nah, kita sudah belajar tentang teknik komunikasi terapeutik. Silakan dibuka lagi buku-buku tentang komunikasi terapeutiknya, pelajari lagi teknik-teknik komunikasi terapeutiknya seperti focusing, ya.
Ada banyak hal yang bisa kita gunakan, ada humor, ya, ada banyak teknik komunikasi terapeutik yang bisa kita gunakan pada saat kita memberikan tindakan keperawatan pada pasien. Kemudian menjaga privasi selama tindakan keperawatan. Nah, selama tindakan keperawatan ini kita perlu menjaga privasi pasien supaya pasien terbina trust-nya dengan kita. Apa saja yang kita lakukan pada fase kerja ini? Yang pertama, menjelaskan tindakan keperawatan yang akan diajarkan kepada pasien. Contohnya, kalau kita mengajarkan tentang cara menghardik, maka jelaskan kepada pasien langkah-langkahnya. Kemudian minta pasien mengulang kembali tindakan yang diajarkan. Kemudian mendemonstrasikan hal yang diajarkan. Kemudian redemonstrasi hal yang diajarkan oleh pasien. Kemudian memberikan reward atau reinforcement positif pada pasien. Nah, kita bahas satu persatu. Pada fase kerja, menjelaskan tindakan keperawatan yang akan diajarkan pada pasien. Langkah-langkahnya kita ajarkan secara perlahan dan bertahap kepada pasien tindakan keperawatan tersebut. Jadi tidak boleh terburu-buru, perlahan-lahan, kemudian bertahap. Karena kita tahu pasien gangguan jiwa punya masalah dengan kognitifnya, sehingga kita harus mengajarkannya pelan-pelan, kemudian bertahap. Tidak boleh diburu-burukan. Kemudian berikan penekanan pada bagian-bagian tertentu dari penjelasan perawat. Misalnya kita mengajarkan cara menghardik. Ajarkan pelan-pelan. Pertama begini, nah langkahnya satu persatu langkahnya diajarkan, tutup telinga, kemudian ucapkan, pergi, pergi kamu suara palsu. Nah itu dilakukan perlahan bertahap dengan memberikan penekanan-penekanan pada bagian-bagian tertentu dari penjelasan perawat tersebut. Kemudian berikan pemahaman pada pasien. Ya, artinya dengan menjelaskan, dengan perlahan bertahap, dengan penekanan-penekanan, dengan harapan itu bisa memberikan pemahaman kepada pasien. Jadi perawat menjelaskan tujuannya pemahaman pasien. Jadi harus dengan langkah-langkah yang bisa memberikan pemahaman pada pasien. Selanjutnya, meminta pasien mengulang kembali tindakan yang telah diajarkan. Nah, langkah-langkahnya tanyakan tentang pemahaman pasien terhadap tindakan yang diajarkan. Nah, pada saat kita telah mengajarkan cara menghardik, langkah-langkahnya secara bertahap, dengan memberikan penekanan, kemudian memberikan pemahaman ke pasien, kemudian tanyakan ke pasien, apakah dia paham dengan apa yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian berikan kesempatan pasien untuk mengulang kembali tindakan secara bertahap, minta pasien mengulang kembali dengan tahapan-tahapan yang kita ajarkan. Apakah telah sama yang kita ajarkan tadi dengan yang diulang pasien? Nah, kemudian bantu pasien dalam mengulang kembali tindakan yang diajarkan. Bila pasien terkendala dengan tahapan-tahapannya, maka boleh kita bantu sambil mengingat kembali dia. Jadi jangan kita biarkan pasien mengulang kembali, tapi tidak dibantu oleh perawat. Nah, karena ada pasien yang bisa dengan cepat dan ada pasien yang tidak bisa menangkapnya dengan baik. Jadi perlu ditanyakan pemahamannya, kemudian mengulang kembali secara bertahap, kemudian bantu dia dalam mengulang kembali tersebut. Kemudian pada fase kerja juga mendemonstrasikan hal yang diajarkan. Caranya demonstrasikan secara perlahan dan bertahap, kemudian berikan penekanan pada bagian-bagian tertentu dari penjelasan demonstrasi perawat, kemudian berikan pemahaman pada pasien terhadap cara yang didemonstrasikan tersebut. Misalnya cara menghardik tadi, setelah kita jelaskan di awal tahap-tahapannya, kemudian pasien mengulang kembali dengan lisannya, kita demonstrasikan, kita perlihatkan. Bahwasanya langkah-langkahnya yang pertama seperti apa, tangan letakkan di telinga, betul-betul kita kerjakan. Kemudian dari dalam hati, dengan suara yang tegas, ucapkan, pergi, pergi, kamu suara palsu, jangan ganggu saya. Nah, betul-betul dijelaskan kepada pasien seperti itu cara melakukannya. Kemudian berikan pemahamannya, bagaimana cara demonstrasi tersebut supaya pasien menjadi paham
apa yang dikerjakannya itu dia paham, apa yang kita ajarkan dia paham. Nah, selanjutnya nanti minta pasien untuk redemonstrasi hal yang diajarkan oleh perawat. Tanyakan tentang pemahaman pasien terhadap tindakan demonstrasikan, kemudian berikan kesempatan pasien untuk redemonstrasi secara bertahap, kemudian bantu pasien dalam redemonstrasi tindakan yang diajarkan. Jadi setelah kita demonstrasikan, kemudian kita tanyakan kepada pasien, dia paham nggak yang kita demonstrasikan tadi? Kalau misalnya sudah paham dia, kita minta dia mengulang. Coba, pasien ulang kembali. Kemudian setelah dia ulang, kalau terkendala, bantu dia mengingat-ingat apa yang dicontohkan tadi. Kemudian, berikan reward atau reinforcement positif pada pasien. Setelah pasien berhasil mengerjakannya, berikan pujian. Kemudian motivasi pasien untuk selalu melakukan bila masalahnya muncul. Bila muncul masalahnya, minta pasien ulang apa yang kita kerjakan tadi, apa yang kita ajarkan tadi. Namun memberikan pujian ini nggak selalu harus setelah selesai demonstrasi tadi. Boleh saja pada saat tadi pasien mengulang kembali yang kita lakukan, boleh diberikan pujian. Kemudian saat dia melakukan kembali redemonstrasi yang kita lakukan, boleh pasien diberikan pujian. Selama pujian tersebut proporsional. Kita masuk pada fase yang ketiga, adalah fase terminasi. Ini adalah fase akhir. Fase terminasi atau akhir terminal. Terdiri dari 4. Di sini ada evaluasi subjektif, yang kedua evaluasi objektif, yang ketiga rencana tindak lanjut, yang keempat adalah kontrak. Kita bahas satu persatu. Evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif ini adalah menanyakan tentang perasaan pasien setelah tindakan keperawatan diberikan. Jadi kita bertanya, bagaimana perasaan pasien, bagaimana perasaan Anda setelah dilakukan tindakan ini, setelah diajarkan apa yang diajarkan tadi, bagaimana perasaannya, apakah dia senang, dia merasa bertambah kemampuan dia dalam mengendalikan masalahnya. Nah, ini kita tanyakan. Jadi, evaluasi subjektif berupa perkataan subjektif dari pasien terhadap tindakan keperawatan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada pasien. Jadi, ini statement pasien ya. Selanjutnya adalah evaluasi objektif. Evaluasi objektif pada pertemuan pertama adalah mengevaluasi kembali tindakan yang baru saja dijelaskan. Jadi, pada pertemuan pertama kita tanya kemampuannya. Coba ulangi lagi apa yang kita bahas tadi. Coba ulang lagi demonstrasi apa yang kita lakukan tadi. Jadi ini pada pertemuan pertama itu apa yang baru saja dijelaskan. Namun pada pertemuan berikutnya mengevaluasi kembali semua tindakan yang telah dijelaskan dari awal pertemuan. Jadi kalau kita berada di saat menjelaskan menghardi, maka akan kita ulang bagaimana cara menghardi di evaluasi objektif. Tapi setelah pertemuan berikutnya, bila kita membahas tentang obat, maka yang akan kita evaluasi adalah menghardik dan pemberian obat. Nah, begitu selanjutnya pertemuan ketiga akan mengevaluasi pertemuan 1, 2, dan 3. Begitu selanjutnya sampai selesai. Evaluasi objektif berupa kemampuan pelaksanaan tindakan yang telah dijelaskan. Jadi ini adalah sifatnya adalah kemampuan. Jadi objektif adalah kemampuan pasien terhadap tindakan yang telah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah RTL, rencana tindak lanjut. Meliputi kesepakatan latihan yang akan dilakukan pasien terhadap tindakan yang telah diajarkan. Misalnya, saat kita mengajarkan menghardi, maka kita akan bersepakat dengan pasien, latihan menghardi ini mau dilakukan berapa kali dalam sehari. Nah, kalau ternyata pasien maunya 3 kali sehari, karena mungkin halusinasinya dirasakannya pada 3 kali sehari di jam-jam tertentu yang dia sampaikan ke kita, maka kita akan membuat di RTL-nya itu kapan latihan-latihan ini akan dilakukan pasien, apakah jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 8 malam, silahkan disepakati bersama pasien dan dituliskan di kegiatan harian pasien. Kemudian menjelaskan pada pasien proses pengisian kegiatan harian dan label M, B, dan T. Nah, pada kegiatan harian itu, setelah jamnya diisikan, diberitahu kepada pasien bahwasanya bila pasien melakukannya sendiri, atas keinginan sendiri, tanpa bantuan oleh siapapun, maka bikinlah labelnya M.
Nah, bila pasien diingatkan atau membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan tindakannya itu di jam yang kita sepakati, maka tulislah dengan B. Namun pada pasien yang tidak melakukannya, sampaikan juga bila tidak melakukannya sesuai kesepakatan di jam tersebut, maka silakan tulis huruf T. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kontrak yang akan datang yaitu meliputi kontrak topik, waktu dan tempat pelaksanaan tindakan yang akan datang. Topik berupa tindakan yang akan datang. Sedangkan waktu berupa jam pertemuan yang akan datang. Jadi jam ya, waktu di kontrak yang akan datang adalah berupa jam. Sedangkan waktu pada kontrak di orientasi adalah berupa lama atau menit satuan waktunya. Kemudian tempat berupa lokasi tindakan keperawatan yang akan datang. Jadi kita sepakati di mana, kapan, dan apa topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Anda sekalian. Banyak maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.